Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita balik lagi ke pelajaran informatika di pertemuan kedua atau video yang kedua ya lebih tepatnya. Dan di sini kemarin kan kita di pertama itu sudah berbicara tentang bagaimana cara menggunakan komputer. Bagi yang belum tahu nanti silahkan ditonton lagi videonya di Murojaah karena keterbatasan waktu kita ketika belajar di kelas. Oke. Nah, sekarang di pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana cara membuat dokumen di Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini fungsinya adalah membuat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tulisan, seperti contohnya majalah, skripsi, laporan, atau misalnya buku gitu-gitu, jurnal. Jadi seperti itu, atau surat juga. Jadi di Microsoft Word ini kita bisa menulis sesuatu yang berhubungan dengan sebuah tulisan, seperti itu. Oke, kita langsung aja mulai karena di sini kita sudah rekam. Kita langsung aja mulai ya. Kalian buka Microsoft yang ada di laptop masing-masing. Kalau di sini Ustadz menggunakan yang baru, mungkin ada yang Microsoft Word 2007, 2010, 2011 itu bebas karena sama ya kurang lebih. Cuman berbeda mungkin di fiturnya. Nanti kita bahas fiturnya apa aja. Nah, tampilannya pertama akan seperti ini. Kalian langsung aja klik yang blank dokumen dan tampilannya akan seperti ini. Kalau di sini Ustadz menggunakan tampilan yang black, kalian bisa merubah tampilannya menjadi tampilan yang white. Itu bebas ya. Oke, pertama di sini kalian bisa fokus ke atas ini. Oke, di atas ini itu ada namanya tab yang ada di Microsoft Word. Tab ini fungsinya buat apa? Ini berbeda-beda. Kalau home ini dia isinya itu ada fitur-fitur buat menulis atau menyusun sebuah paragraf, menyusun sebuah baris, kata dan sebagainya. Kalau insert ini untuk input gambar, bikin tabel, terus habis itu kita bisa pakai buat menyisipkan link juga, mengatur nomor gitu-gitu. Oke, nomor halaman gitu. Jadi ada banyak fiturnya. Nah, yang di pertemuan pertama ini kita bahas dulu yang home, fitur home. Nah, fitur home ini ada apa aja? Di sini kita hanya membahas di 3 bagian aja. Yang pertama itu ada bagian font. Di sini ada bagian font, kalau bisa kalian lihat bagian font. Bagian font ini isinya adalah fitur-fitur yang kita gunakan untuk mengedit sebuah kalimat atau mengedit tulisannya seperti itu. Nah, terus yang kedua, yang ini ya, bagian ini ada paragraf. Paragraf ini digunakan buat apa? Digunakan untuk mengedit sebuah paragraf. Jadi kalau di sini tadi perbedaannya itu mengedit sebuah tulisannya, kalau yang ini mengedit satu paragrafnya. Terus yang ketiga ada style. Di sini stylenya adalah gaya tulisan. Jadi ini nggak terlalu penting sebenarnya. Kita gunakan itu jarang-jarang gitu ya. Kita biasanya menggunakan yang normal aja. Oke, sekarang kita kasih contoh dulu. Kita ingin misalnya membuat sesuatu dari font ini. Pertama misalnya di sini kita tulis belajar informatika. Mungkin kalian agak nggak kelihatan, dibesarkan dulu. Oke, di sini kita tulis belajar informatika. Oke. Yang pertama perlu kita bahas adalah cara ngeblok tulisan. Nah, cara gampangnya kita blok aja dulu tulisannya supaya nanti gampang kita nih mau ngedit-ngedit seperti itu. Cara bloknya gimana? Cara bloknya kalian tinggal klik kiri di sebelah sini, habis itu kalian blok aja. Kalian tahan, klik kirinya terus kalian geser. Atau di sebelah sini kalian tahan, kalian geser. Kayak gitu. Oke. Sudah, sekarang karena dia sudah keblok, ini bukti kalau dia udah keblok ya, alias bisa kita edit nih tulisan belajar informatika ini. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah ini ada tulisannya ya. Setiap kita mengarahkan kursor kita ini ke bagian tertentu itu ada bacaannya nih. Ini font. Berarti kita di sini bisa mengubah fontnya. Caranya gimana? Di sini kan kita berarti tahu nih kalau font ini adalah jenisnya Calibri. Di sini ada bacaannya Calibri. Cara mengubahnya kalian tinggal klik aja tanda panah ke bawah dan di sini ada banyak banget pilihan fontnya. Oke. Di sini contohnya misal kita menggunakan font yang paling banyak digunakan, misal Times New Roman. Oke, kita enter langsung aja karena udah kita dapat, atau kita klik langsung ini bisa, sama aja. Di sini dia akan berubah menjadi font Times New Roman, berbeda dengan font yang tadi. Buktinya apa nih? Kita bisa lihat ya, dia ada garis-garisnya di hurufnya itu berbeda bentuknya ya. Kalau tadi kan dia cuman klasik aja gitu bentuknya, nggak ada garis-garis dan sebagainya. Oke, terus yang fitur kedua, di samping fitur font ini itu ada angka. Nah, angka ini digunakan buat apa? Buat mengubah ukuran dari tulisannya. Contohnya di sini kita ukurannya adalah 11. Di sini kita ubah, tinggal klik lagi sama ya.
kita tinggal klik aja, terus habis itu kita ubah misalnya menjadi 20 biar agak gede gitu. Nah, ini dia akan langsung berubah menjadi 20. Atau kita langsung ketik aja. Kalau di sini kan mungkin nggak ada nih. Kayak misalnya kita ingin mengetik ukuran 25, ya kan nggak ada kan? Ini 22, 24, 26, tidak ada 25. Kita bisa langsung ketik. Caranya gimana? Caranya langsung ketik aja di sini 25. Kita enter. Dia akan berubah menjadi 25. Oke, kita gunakan aja font 25 ini menggunakan Times New Roman dan fontnya adalah 25 ukuran font size-nya. Di sini ada tulisannya ya. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia juga. Kalau di sini Ustadz full menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, di bawah fitur 2 ini yang baris ini ya, itu ada namanya fitur bold. Yang pertama nih, bold. Bold ini fungsinya buat apa? Buat menebalkan tulisan. Oke. Ini kita bisa pakai shortcut juga, Ctrl plus B, atau kita klik aja boldnya, otomatis dia akan menebal. Nah, berbeda ya kalau misalnya kita ini nggak tebal, ini tebal, ini nggak tebal, ini tebal, seperti itu. Jadi misalnya di sini kita ingin menebalkan, kita tebalkan aja. Terus yang kedua, ini fitur untuk membuat tulisannya menjadi miring. Di sini ada italic, tulisan italic, itu untuk merubah tulisan menjadi miring. Kita klik nih, jadi miring dia. Oke, gitu ya. Gampang, biasanya digunakan itu untuk tulisan-tulisan bahasa Inggris atau kata-kata ilmiah, kata yang ada di IPA atau sains gitu-gitu, biasanya menggunakan tanda miring, atau biasanya menggunakan nama orang kayak pahlawan atau apa dan sebagainya, seperti itu. Terus yang ketiga ada underline. Underline itu apa? Kita membuat garis di bawah tulisan. Kita tinggal klik aja, di sini ada banyak gaya tulisan. Supaya kita di sini nggak usah menggunakan underline. Karena apa? Karena gak enak dilihat gitu ya. Jadi kita contohkan aja. Misalnya kita ingin mencontohkan menggunakan underline yang tebal kayak gini. Ini tebal kan. Terus yang ini yang biasa, atau yang biasa aja deh, nggak apa-apa. Kita klik aja. Otomatis dia akan ada underline-nya. Oke, jadi begitu. Oke, kita blok lagi aja. Di sini kita selanjutnya di sebelahnya lagi itu ada fitur untuk mencoret sebuah kata. Jadi misalnya di sini kita ingin mencoret kata yang informatikanya aja, kita blok informatikanya, lalu kita klik yang ini, dia akan tercoret. Kelihatan? Oke, jadi seperti itu. Terus selanjutnya di sini digunakan untuk membuat tabel menginputkan huruf yang ada di bawah. Misalnya ada menulis rumus matematika gitu kan, biasanya ada yang kayak misalnya nih kita menggunakan contoh. Oke, di sini kita nggak usah pakai dulu. Misalnya di sini contoh A gitu ya. Atau di sini aja deh, di akhir ini kita contoh misalnya ingin masukkan angka 23 seperti itu, jadi dia akan berada di bawah. Sedangkan yang satunya lagi ini dia letaknya kalau kita ingin menulis sebuah pangkat seperti itu, tapi di sini nggak bisa dihitung ya. Misalnya pangkat 2 kayak gitu, tapi ini kan masih bercoret dia. Nanti kalian tinggal praktek sendiri aja, coba-coba menulis rumus matematika. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 fitur. Nah, di sini kita bahas dari kanan dulu. Nah, yang ini clear all formatting, berarti dia itu menghapus semua format yang telah kita bentuk. Contohnya nih, tadi kan kita di sini udah mengubah tulisannya itu menjadi Times New Roman, terus ukurannya 25, terus bold, terus garis miring juga, sama ada garisnya juga. Nah, di sini kita bisa ubah semuanya itu menjadi normal lagi. Normalnya seperti yang semula. Kalau kita klik, dia akan berubah menjadi kalibri, ukurannya normalnya 11, dan ini semua fiturnya akan mati kayak gitu. Di sini kita gedein aja supaya enak dilihat. Oke, terus selanjutnya fitur yang ini ya, fitur yang ini adalah untuk merubah tulisan atau merubah sebuah kalimat. Contohnya ini sentence case. Sentence case itu artinya apa? Dia merubah huruf besar di awal aja. Kalau ini kan kita belajar informatika, ini kan B-nya sama I-nya besar. Kita ingin membuat sentence case, berarti dia cuman B-nya aja yang besar. Belajar informatika, belajarnya aja yang besar, sementara informatikanya akan menjadi kecil. Kayak gitu. Atau contohnya misal di sini lowercase, ini akan kecil semua hurufnya. Terus yang selanjutnya ada uppercase, akan gede semua hurufnya. Bahkan di sini udah dicontohin ya. Terus yang ini capital each word, berarti dia hanya kata pertama aja yang dijadikan huruf kapital, seperti yang di awal tadi ya. Belajar besar B-nya, terus informatika I-nya besar. Selanjutnya ada toggle case. Kalau toggle case ini dia huruf pertamanya yang akan menjadi kecil kayak gitu. Kita di sini menggunakan yang uppercase, boleh deh semuanya biar enak dilihatnya ya.
Setelah itu di sini di sampingnya lagi itu untuk sama seperti ini ya, dia membesarkan sama mengecilkan huruf. Tapi di sini kita kan udah menjadi 25. Misal kita gede ini 26, kita kecilin lagi 24 seperti itu. Tapi dia ini kelipatannya itu sesuai yang ada di sini di tanda panah. Kalau misalnya kita mau ngetik 25 karena nggak ada, kita ketik aja gitu, dia bisa tetap. Selanjutnya di bawahnya yang ini ada 3 fitur. Yang ini itu kita gunakan untuk membuat tulisannya menjadi bergaya atau bertema kayak gitu. Kayak di sini temanya seperti ini temanya kayak kayu-kayu, ini ada bayangan-bayangannya, terus habis itu ini ada bayangan backgroundnya, jadi ada banyak. Dan sini pun ada fitur-fitur lainnya, cuman biasanya fitur-fitur ini tuh nggak terlalu terpakai, jadi nggak usah kita pakai gitu ya. Selanjutnya yang ini untuk mewarnai background dari, kan ini udah kita blok ya, yang kotak ini ya, ini kan udah kita blok nih, tandanya ini yang akan kita warnai menjadi ada bloknya. Misal contohnya ini kan belum ada bloknya nih, kita blok lagi kayak gitu. Terus kita ingin mewarnai backgroundnya, jadi dia bukan mewarnai tulisan, dia mewarnai background. Misal di sini kita pilih aja warna backgroundnya itu pengen yang hijau, kuning, atau yang bagus biru nih ya, bagus biru lumayan bagus, atau pink deh boleh, kita kasih background pink kayak gitu, dia akan mewarnai backgroundnya. Nah sementara yang sebelahnya ini baru mewarnai tulisan. Di sini tulisannya masih putih, kita ingin mewarnai menjadi, kita kasih warnanya itu, kita blok dulu, jangan lupa di blok, kita kasih warnanya yang agak ngejreng, warna putih, atau bebas dia warna kuning aja nggak apa-apa, di warna kuning kayak gini ya. Jadi itu kita gunakan untuk mewarnai tulisannya, sedangkan yang ini untuk mewarnai background dari tulisannya. Di sini kita formatting awal lagi, terus di sini kita ganti no color. Oh iya, caranya yang buat membatalkan yang pewarnaan tadi itu kan ada, misalnya kita udah ubah jadi warna hijau gini ya. Nah, cara membatalkannya kita tinggal klik lagi yang ini, terus di sini ada fitur no color gitu. Nanti bisa kalian sesuaikan kalau misalnya kalian ingin membatalkan pewarnaannya. Sama dengan ini juga sama. Di sini ada fitur di sini misalnya kita warnai dulu deh biar enak. Kita warnai warna biru. Terus di sini kita ingin no color. Kita tinggal pencet yang otomatis ini aja. Otomatis dia akan berubah lagi menjadi warna yang sesuai. Oke, jadi itu fitur yang pertama, fitur home. Terus yang kedua, di sini untuk paragraf ya. Jadi ini paragraf. Oke. Jadi kita misalnya di sini kita pelajari dulu yang ini. Oke, pelajari yang di bawah dulu. Ini kan ada 2 baris, ini baris atas, yang ini baris bawah. Ini untuk mendesain paragraf. Jadi kalian perlu ingat mendesain paragraf. Oke, pertama di sini kita ingin membuat tulisan ini menjadi di tengah. Ini kan dibaca satu paragraf. Nah, kita bisa mengetahui posisi tulisannya itu dia ada di sebelah kiri nih, ditandai dengan ini. Align left berarti dia itu berada di sebelah kiri, rata kiri gitu ya. Kalau misalnya mau pindahin tengah, kita tinggal ke pencet center ini, dia otomatis tulisannya akan ke tengah. Kalau misalnya mau di kanan, kita sebelahnya lagi nih, kanan ya, ada simbolnya, dia akan di kanan. Tapi kalau misalnya ingin rata kanan kiri, biasanya seperti di buku, di majalah itu kan rata kanan kiri ya, biasanya kita pakai yang ini. Contohnya misal karena ini judul, kita taruh di tengah gitu ya. Terus habis itu di sini kita ganti baris. Oh ya, ganti baris mungkin kan belum tahu cara mengganti baris, itu tinggal enter aja. Mungkin sebagian udah tahu. Oke, terus habis itu di sini kita ingin menulis paragraf seperti misalnya saya ingin belajar informatika di kelas 8 MTSN Pelalawan Riau Indonesia. Misalnya gini contohnya ya. MTS adalah sekolah terbaik saya, misal seperti ini. Oke, ini adalah sebuah paragraf. Nah, ini paragrafnya kita masih menggunakan format yang rata kiri, makanya dia di sini rata, di sininya enggak. Tapi kalau misalnya kita ganti, dia menjadi di tengah, otomatis dia akan di tengah. Tapi kalau di rata kanan, otomatis di sebelah sini nggak akan rata, karena dia rata kanan. Nih, rata kanan ya, dia akan rata. Nah, karena kita biasanya menulis paragraf itu rata kanan kiri, maka kita menggunakan yang ini. Dia akan rata di kiri, rata di kanan. Nah, ini kenapa nggak rata Ustadz? Misalnya ada yang bertanya. Ini karena kita teksnya terlalu sedikit. Di sini misal kita tambahin
saya anak yang baik sekali, anak yang baik aja gitu ya, biar nggak kepanjangan. Anak yang baik sekali boleh deh. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia katanya sudah tercukupi seperti ini, dia akan rata. Tapi kalau misalnya berlebihan, dia akan berubah ke bawah, akan dia pindah ke baris bawahnya. Jadi kayak gitu. Oke, jadi gampang ya. Nah, terus kalau fitur yang ini itu digunakan untuk jarak antar baris. Misalnya kita di sini ingin merubah jarak-jarak baris ini kan yang normal nih. Di sini kita menggunakan fitur ini, kita klik aja. Misalnya kita ingin dia menjadi 1. Ini mungkin 1, sekian ya. Karena kalau 1,15 dia akan lebih berjarak. Kayak gini. Dia akan lebih berjarak sedikit. Berarti ini mungkin 1,10 seperti itu. Di sini kita misalnya ingin menggunakan jarak barisnya itu 2 kejauhan, mungkin 1,5 aja. 1,5 dia akan berubah menjadi 1,5 atau 1,15 atau 1 atau 2 atau 2,5 atau 3. Jadi jarak ini menentukan jarak antar barisnya. Di sini gak usah kita pakai. Oke, terus yang ini itu untuk mewarnai satu paragraf. Ini yang ini ya. Ini kan sama nih simbolnya sama yang ini sebenarnya, cuman yang ini dia mewarnai background tulisan, sementara yang ini mewarnai satu background paragraf. Ini kan sebuah paragraf nih ya, di bawah ini paragraf, dia akan mewarnai satu paragraf. Ini udah kita blok. Kita misalnya mau mewarnai satu paragrafnya, kita tinggal geser-geser aja nih buat nyoba-nyoba gitu ya. Misalnya di sini kita blok ulang, terus habis itu di sini kita ingin merubah menjadi warna orange kayak gini. Dia akan mewarnai satu paragrafnya. Nah, kalau yang tadi itu kan dia mewarnai sesuai tulisannya, tapi kalau ini dia satu paragraf yang diwarnai. Seperti itu. Terus habis itu ada fitur ini. Nah, fitur ini digunakan untuk membuat tabel daripada si paragraf tadi. Misalnya contohnya di sini bukan membuat tabel, membuat garis. Lebih tepatnya membuat garis dari si tulisan ini. Jadi nanti setiap baris itu akan ada garisnya. Kalau misalnya kita menggunakan all border, atau misalnya kita itu tuh ingin membuat border di samping aja atau di kiri aja, dia akan di kiri. Terus misalnya di atas aja, atau ini mungkin lebih bagus di atas gitu ya, kayak gini. Buat dia itu tuh supaya ada garis di atas, buat pembatas ini judul dan ini isinya kayak gitu. Oh ya, misal paragraf nih, paragraf itu kan dia itu kan bentuknya itu biasanya masuk ke dalam gitu ya, sedikit. Nah, kita tinggal menggunakan tab aja, tekan tab sekali. Nah, sesuai di tugas itu kan ada tab 2 kali, tab berapa kali, seperti itu. Jadi kita tab sekali aja, jadi dia paragraf. Oke, jadi seperti itu. Ini kita no border aja deh, biar enak ngeliatnya. Nah, sekarang yang atas, yang atas, misalnya di sini kita enter dulu. Oke, yang atas, ini adalah fitur untuk kita memasukkan bullet. Bullet itu untuk ngelis sesuatu. Di sini ada banyak simbol, ada bullet, ada bulat yang kosong, ada kotak, ada yang warna-warni, ada diamond, ada panah, ada centang gitu ya. Ini buat bulat. Misalnya kita ini ingin menggunakan bullet ini, contohnya ini udah masuk, kita tinggal klik aja ya, tinggal kita klik gini. Udah masuk. Di sini kita ingin menginputkan sebuah nama. Misalnya sini nama Ustadz gitu. Terus di bawahnya menginputkan nama siapa lagi, Suhail, atau nama orang lain kayak Andi contohnya gitu ya. Jadi di sini untuk menginputkan sebuah nama. Oke, oh ya, sama satu lagi, kalau misalnya kalian enter, itu dia otomatis akan masuk ke dalam format bulletnya. Nah, cara kalian batal menggunakan bullet ini, kalian tinggal backspace aja, dihapus sekali, baru kalian hapus sekali lagi. Otomatis dia akan ke normal lagi kayak gitu sampai kalian lurus nih ya, lurus ini. Jadi kalian di sini ngetik itu udah bebas dari yang namanya bullet. Setelah itu di sini ada contoh. Nah, ini sebenarnya sama kayak bullet fungsinya, cuman di sini kita menggunakan angka. Ini angka 1 biasa, ini ada lengkungannya, ini untuk yang model yang Romawi, terus habis itu ini untuk menggunakan angka, ini angka juga, ini huruf yang ada bulatnya, ini huruf, terus ini habis itu angka Romawi, tapi dia yang kecil. Kalau ini kan yang besar, ini yang kecil. Seperti itu. Terus habis itu yang perlu kalian perhatikan lagi ini ya, yang 2 ini itu tuh biasanya digunakan untuk menggeser sebuah paragraf. Jadi misal ini paragrafnya itu tuh berada di sini lurusnya,
kita ingin menggeser satu kali, otomatis dia akan tergeser, geser lagi, tergeser, geser lagi, tergeser. Dia sebenarnya tata letak ya, tata letak aja. Jadi ini mau geser kanan atau geser kiri terserah kalian. Seperti itu. Terus habis itu yang kedua ini untuk mengurutkan ya. Ini untuk mengurutkan, tapi di sini kan kita nggak terlalu menggunakan kan, jadi kita nggak usah mengurutkan paragraf gitu, buat apa gitu, karena nggak apa namanya, jarang dipakai lah gitu, hampir nggak pernah dipakai mengurutkan paragraf gitu, entah itu dari hurufnya duluan atau nanti misalnya dari yang A Z nya, misal dari A sampai Z atau Z sampai A. Jadi kan nggak terlalu penting, kecuali kita mengolah data baru kita pakai urutan. Oke, sudah semuanya. Dan satu lagi, ini fitur yang ini kita menampilkan baris. Kita sudah membuat berapa baris di dalam satu dokumen ini. Misal di sini itu kita sudah membuat satu baris ya, terus di sini ada 2 3 4 5 6, bukan berapa baris ya, lebih ke berapa enter atau berapa paragraf. Jadi ini kan masuk satu paragraf, paragraf 1, ini paragraf 2, ini kan tadi kita enter nih semuanya, ini kita enter juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mengenter, dia tidak akan masuk kayak gini kan, tadi kan nggak kita enter nih, jadi dia akan masuk ke satu paragraf. Untuk memisahkan paragraf 1 dan paragraf lainnya, itu sebenarnya baris itu tadi kita enter. Oke, jadi itu aja sebenarnya. Dan style ini sebenarnya nggak tahu digunakan, karena biasanya digunakan buat nulis judul aja. Contohnya kayak gini, misal kita ingin menggunakan judul ini menjadi kayak gini formatnya, dia udah ada font sama warnanya kayak gitu. Jadi ini tuh lebih ke template sebenarnya ya, nggak usah kita gunakan karena dia terlalu klasik. Oke, di sini kita ganti dulu. Jadi gitu aja. Jadi nanti tugasnya berhubungan sama belajar tentang seperti ini. Nah, cara menyimpan, mungkin ada yang belum tahu cara menyimpan file ini yang udah kita buat ini menjadi PDF. Itu caranya misal di sini kita tinggal klik aja ke bagian file di sini. Di sini akan ada fitur banyak ya. Kita mau bikin blank baru atau mau bikin dokumen baru, terus mau mencari infonya. Nah, namun gini kan kita tujuannya mau nge-save ya. Kalau di sini kita untuk nge-share, export atau share untuk nge-share atau nge-print, kita mau cetak. Di sini kita mau menyimpan, berarti dia menggunakan fitur save. Tinggal kalian klik aja fitur save-nya. Terus di sini kalian ingin menyimpannya di mana? Di disk PC kah? Di tempat lain kah? Atau kalian ingin mencari sendiri nih tempatnya di mana gitu. Nah, biasanya kita di sini mencari sendiri, kita browse aja. Nah, ini di komputer kita ingin menyimpan di mana? Di sini Ustadz udah buat dokumen yang pakai buat belajar. Itu misalnya Ustadz itu kalian kan udah tahu ya tentang ini ya. Ini kan memorinya. Kita masuk ke memori yang di sini Ustadz udah pernah masuk ke kelas ini, udah Ustadz bikin 8B 8G nya, atau di MTSD aja deh, di MTSN gitu. Terus di sini kita cara mengubah formatnya. Ini kan kita bisa lihat di bawah sini, save a type. Jadi tipe dokumennya atau tipe filenya. Di sini kita file namanya. Jadi kita di sini bebas berubah. Misalnya ini file contoh gitu ya. File contoh. Di sini misal kita ubah menjadi PDF. Di sini kan masih Word dokumen ya. Kalau PDF kita klik aja atau klik tanda panah yang di sini, bisa juga kita cari tipe PDF di sini. Ini Word. Ini adalah tipe PDF-nya. Kita klik aja. Kalau di sini udah PDF, kita tinggal save. Klik save, otomatis dia akan kesimpan di folder yang ini, MTSN1 Pelalawan, yang ada di memori yang di seperti itu. Cuman ini nggak usah save ya, kalian bisa praktik sendiri. Oke, jadi itu aja tugasnya. Ini aja pelajaran kita sampai di sini. Jadi kita belajar home dulu, di minggu depan baru kita belajar tentang insert. Nanti akan Ustadz share tugasnya ke grup masing-masing. Mirip-mirip ya tugasnya, cuman nanti agak ribet atau agak panjang sedikit sebenarnya, tapi gampang tetap. Oke, jadi gitu aja, kurang lebih Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.